kita menjadikan Dia segalanya dalam hidup ini. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Sebab Dia hanya satu-satunya Tuhan yang selalu mengasihi kita dan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Katakan dengan pujian ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau
Selanjutnya saya serahkan pada hamba yang akan menyampaikan. Kami hanya mau memandang kepadamu saja ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur bahwa sore hari ini memberikan kami kesempatan untuk kami masih bisa beribadah, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami boleh terima pada sore hari ini makin menguatkan kami, membawa kami untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, dan kami boleh merasakan keindahan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini, dan beri kepada kami hati yang rindu untuk tidak hanya mendengar tapi melakukannya. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sore hari ini saya mengajak kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang saya beri judul berdamai dengan ketidakbahagiaan. Ya. Ayat yang terambil di dalam 1 Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat ini nanti lebih pembahasannya lebih di bagian yang terakhir ya. Tapi kita akan melihat dahulu tentang makna dari kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Ya. Apa sih itu kebahagiaan? Itu ini menurut pandangan atau menurut definisi manusia pada umumnya. Ya, menurut pandangan manusia pada umumnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa bahagia itu artinya
keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Karena kalau ada yang menyusahkan berarti tidak bahagia. Ya. Ini definisi menurut pandangan manusia. Ya. Kebahagiaan itu kesenangan, ya, berupa segala hal yang tidak menyusahkan, ya, yang tidak menyusahkan. Ya. Dan kebahagiaan ini diharapkan, dicari oleh semua orang. Gak ada orang yang tidak suka, ya, dengan kebahagiaan. Ya. Bahkan orang berusaha sedemikian rupa, mungkin mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mencari dan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Tidak ada orang yang mengharapkan tidak bahagia. Ya. Nah, kebahagiaan atau hal-hal yang seperti apa yang orang anggap itu sebagai satu kebahagiaan? Yaitu tadi seperti yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada hal yang menyusahkan. Keadaan yang baik, ya, suami, istri, anak, orang tua, saudara, teman, semua baik-baik semua. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dengan orang lain, ya. Betapa tidak berbahagianya, ya, seorang istri kalau punya suami yang tidak baik, ya. Demikian juga sebaliknya, betapa tidak berbahagianya suami kalau punya istri yang tidak baik. Ya, orang tua bagaimana susahnya kalau punya anak yang tidak baik, baik secara moral, yang tidak menjadi anak yang tidak memenuhi kriteria yang baik, yang tidak taat pada orang tua dan sebagainya. Tentu itu bukan keadaan yang membahagiakan. Jadi yang dicari adalah keadaan yang baik, ya. Dan tentu ini menjadi satu hal yang diharapkan dan dicari oleh semua orang, ya. Kemudian apalagi yang dicari dan diharapkan untuk bisa mendatangkan kebahagiaan? Kenikmatan hidup, gaya hidup konsumtif, gaya hidup hedon, gaya hidup bermewah-mewah, ya. Gaya hidup yang bisa memuaskan perasaan nyamannya, perasaan senangnya dengan cari uang sebanyak-banyaknya, ya, supaya bisa beli barang banyak, beli barang-barang mewah. Ada orang yang hobinya punya barang-barang yang banyak, punya barang-barang yang mewah, ya. Bisa berwisata, rekreasi kemana-mana, ya. Bisa berkomunitas, ya, bertemu dengan teman-teman, ya, makan-makan, kemudian apalagi bisa nonton film, kemudian bisa berselancar di dunia maya, ya. Bisa ada orang yang tidak puas dengan istri atau suaminya, mencari wanita lain, mencari pria lain, ya. Nah, kenikmatan seperti ini dijadikan suatu hal yang bisa membuat hidupnya bahagia. Karena itu dicari. Ya, orang punya gaya hidup yang betul-betul konsumtif, yang betul-betul gaya hidup hedon, ya, gaya hidup bermewah-mewah, ya. Karena orang itu merasa bahagia jika semuanya itu bisa didapatkan, ya. Dia bisa menikmati semua kesenangan-kesenangan hidup, ya. Itu dicari. Dan karena itu yang dianggap atau dijadikan sesuatu yang bisa membuat orang itu bahagia. Ya. Tapi sekalipun begitu, ternyata faktanya juga kebahagiaan itu tidak selalu, ya, tidak selalu identik dengan kemewahan, dengan kekayaan, dengan kesenangan, dengan gaya hidup yang konsumtif, yang hedon, ya. Karena sekarang ini juga sampai hari ini ada berkembang sekelompok orang yang berbahagia justru dengan gaya hidup minimalis. Orang yang berbahagia dengan gaya hidup yang serba hemat, yang diistilahkan sekarang ini istilahnya frugal living, ya. Dan gaya hidup ini, gaya hidup hemat, ini pelakunya bukan orang-orang yang tidak berduit, ya, tapi banyak pesohor-pesohor dunia, ya. Orang-orang yang kaya, ya, seperti Mark Zuckerberg, itu pemilik Facebook dan Meta, ya, itu menerapkan frugal living. Lady Gaga, ya, Leonardo DiCaprio itu menerapkan gaya hidup frugal living, artinya gaya hidup hemat, ya.
beli barang yang seperlunya, beli barang yang tidak, kalau ada yang murah lebih baik beli yang murah. Ini gaya hidup mereka ya, dan saudara bisa searching di Google ya tentang frugal living ya. Memang frugal living ini fokusnya itu adalah untuk mencapai keteraturan keuangan ya, berfokus kepada keuangan untuk bisa cerdik di dalam mengatur keuangan ya. Dan itu menjadi kebahagiaannya ya, berlawanan dengan orang yang punya gaya hidup mewah ya. Justru ada orang-orang yang merasa bahagia dengan gaya hidup seperti ini. Gaya hidup minimalis, ya, orang yang hidup yang penganut paham hidup minimalis, ya, dia akan berbahagia dengan gaya hidup yang betul-betul minimalis. Ya, saya pernah lihat di podcastnya Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu, saya lupa siapa orangnya, masih muda, ya. Dia mengatakan dia penganut gaya hidup minimalis, ya. Jadi di rumahnya itu barang-barang hanya ada seperlunya. Ya, meja cukup satu untuk makan, untuk belajar, untuk bekerja, ya, dan tidak ada barang-barang yang lain yang tidak diperlukan. Ya, ini gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis ini lebih berfokus untuk mencapai ketenangan batin, ya, dengan melepaskan diri dari keterikatan kepada benda-benda yang tidak perlu. Ini orang yang menganut gaya hidup minimalis. Dia melepaskan diri dari ikatan kepada benda-benda yang tidak perlu. Ya. Itu kan sebaliknya ada orang yang berkebalikan dengan minimalis, ya, apa saja tidak perlu, pokoknya kepengen dibeli, ya, sehingga di rumahnya penuh dengan banyak barang-barang yang tidak perlu, ya, dan dia berbahagia dengan itu. Ya. Tapi ada orang yang berbahagia dengan cara yang lain, ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan masing-masing orang itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Yang menjadi sumber kebahagiaannya. Namun umumnya orang itu hanya berfokus kepada hal-hal yang mendatangkan perasaan nyaman tadi. Seperti yang didefinisikan oleh kamus tadi. Perasaan nyaman. Ya. Dengan segala hal yang diusahakan itu fokusnya kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Nyaman. Ketika hidup di dalam dunia ini tidak ada masalah tadi itu, ya, kebahagiaan umumnya itu, ya, orang entah gaya hidupnya dia gaya hidup hedon atau orang yang penganut gaya hidup frugal living, ya sama-sama yang dicari adalah kepuasan batinnya, ya, kepuasan kenyamanan di dalam batinnya. Nah, tapi faktanya apa yang dicari itu seringkali tidak didapatkan, ya. Bahkan serasa semakin menjauh. Ataupun kalaupun didapat, orang mendapatkan kebahagiaan yang dicarinya itu seringkali tidak seperti yang diharapkan. Ya. Bahkan mungkin jauh dari yang diharapkan. Ya. Ada orang yang berpikir dengan dia memiliki uang banyak dia akan berbahagia. Tapi faktanya ternyata tidak juga. Ya. Tidak berbahagia juga. Ya. Mungkin kurang banyak uangnya, dia cari lebih banyak uang. Ternyata tidak juga. Ya, ada orang yang berusaha untuk bisa mendapatkan kesenangan, ya, dengan rekreasi, dengan jalan-jalan, ya, untuk bisa mendapatkan kesenangan. Ya, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ya, tetap tidak bahagia. Senang sesaat mungkin, ya, kesenangan sesaat mungkin. Ya, ternyata apa yang didapatkan, ya, diusahakan, dicari, ya, dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu, ya, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah mendapat kebahagiaan dari semua yang ada di dalam dunia ini. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini sudah dirusak oleh dosa. Ya. Semuanya sudah rusak, ya, oleh dosa. Ya, memang masih ada, ya, hal-hal yang baik gitu, ya. Sisa-sisa kemuliaan Allah, ya, di mana manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masih ada, mungkin ada orang yang baik, ya. Ada hal-hal yang bisa menyenangkan mungkin, ya, tetapi itu tidak bisa membuat manusia itu bahagia sepenuhnya, karena pada dasarnya semua yang ada di dunia ini
sudah dicemari oleh dosa. Ya. Dan sesungguhnya manusia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia ini. Ya. Padahal kita masih harus hidup di dalam dunia ini. Ya. Ya. Dan kita harus memahami bahwa ternyata di dalam dunia ini ya, ada banyak ketidakbahagiaan. Ya. Yang ada di dalam dunia ini justru ketidakbahagiaan hidup. Ya, itu apa, sakit. Ya, sekarang ini penyakit macam-macam. Ya, virus macam-macam. Ya, sakit di tubuh, sakit hati, sakit mental. Ya, kesulitan ekonomi. Ya, terjerat hutang mungkin. Ya, apalagi masalah keluarga. Masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah orang tua, masalah dengan orang lain. Ya, kenyataannya seperti itu. Kesepian, ya, kelelahan, ya, kekhawatiran, ketakutan, ya, musibah, dan lain-lain. Ya. Bulan yang lalu saya menyampaikan tentang healing. Ya, bagaimana orang itu bisa bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Itu tidak berarti atau tidak sama dengan bebas dari masalah. Ya. Tidak sama dengan bebas dari masalah. Karena masalah selama di dalam dunia ini kita tidak akan pernah terlepas dari namanya masalah. Ya, ketidakbahagiaan ini. Yang mungkin bisa ditambahkan lagi, apalagi yang bisa membuat kita tidak bahagia. Ya. Dan itu kita alami. Ya. Kita hadapi setiap hari. Tanpa kita harapkan, bahkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa dalam waktu relatif singkat, bisa dalam waktu lama, ya, bisa mendadak, ya, terjadi musibah dan sebagainya. Ya. Dan itulah kenyataannya. Jadi faktanya hidup ini bukan hanya berisi kebahagiaan, bahkan mungkin lebih banyak tidak bahagianya. Ya. Lebih banyak tidak bahagianya. Ya. Tapi ketidakbahagiaan ini bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mendatangkan ketidakbahagiaan. Tuhan tidak pernah punya maksud untuk membuat manusia itu tidak bahagia. Ya. Semuanya diawali karena dosa. Ya. Karena dosa yang sudah merusak semua. Merusak moral manusia, merusak alam ini sehingga alam ini tidak bersahabat lagi. Ya, merusak banyak hal. Namun tidak banyak orang yang bisa mudah menerima hal ini. Ya. Sehingga menjadi makin tidak bahagia di atas ketidakbahagiaan. Ini lingkaran setan kesengsaraan. Ya. Karena tidak bahagia dia menjadi makin tidak bahagia. Ya. Dan ini yang fakta yang terjadi. Ya. Fakta yang terjadi. Dan kita tidak punya pilihan lain. Kecuali kita berdamai. Berjalan bersama dengan ketidakbahagiaan itu. Dan menjadikan teman perjalanan hidup. Karena selama kita hidup, semua hal itu mungkin terjadi. Dan Tuhan tidak pernah memang menjanjikan bahwa kita lepas dari masalah. Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan menghadapi atau tidak akan mengalami sakit penyakit. Tidak akan mengalami kondisi ekonomi terpuruk. Tidak mengalami musibah. Ya. Orang dunia kalau ada musibah banjir kena, orang-orang yang percaya juga Tuhan bisa kena. Ya. Semuanya bisa terjadi dan bisa dengan gampangnya itu menimpa di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak punya pilihan lain kecuali kita berdamai. Bukan berarti kita cari-cari ketidakbahagiaan. Bukan berarti kita harus senang dengan ketidakbahagiaan itu mungkin. Mungkin secara perasaan, ya apa yang didefinisikan oleh kamus itu benar. Ya, jauh dari perasaan yang menyusahkan mungkin. Ya. Tetapi artinya kita bisa menerimanya dan kita tidak melawan, kita tidak memberontak kepada Tuhan. Tapi kita berjalan bersama dengan ketidakbahagiaan itu dan menjadikan teman perjalanan hidup. Ya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Ya, di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Karena Tuhan datang, ya Yesus Kristus datang untuk membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari segala jenis ketidakbahagiaan itu. Ya, Tuhan datang untuk itu. Ya. Mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Mari datang kepada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan.
Tuhan tidak berjanji akan mengangkat masalahnya, tapi Tuhan akan memberikan kelegaan. Kalau lega kan berarti nyaman, itu kan berarti bahagia. Ya. Yesus juga berkata, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Damai sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita berarti. Karena itu bisa terjadi bahwa kita bisa berjalan bersama-sama dengan ketidakbahagiaan, menjadi teman perjalanan hidup, tapi dengan catatan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana ya kita bisa berdamai dengan ketidakbahagiaan itu? Bagaimana kita bisa menerimanya dan bisa berjalan bersama-sama? Kita harus mendefinisikan ulang ya, tentang kebahagiaan itu. Apa yang didefinisikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak salah secara pikiran atau secara pandangan manusia. Ya, betul itu. Ya, perasaan nyaman itu definisi menurut pandangan manusia. Namun sebagai orang-orang percaya, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki definisi atau pemahaman yang benar ya tentang kebahagiaan itu. Kita harus memiliki definisi yang benar ya. Definisi yang ditulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya boleh ya kita anggap sebagai satu definisi ya yang secara umum gitu. Tetapi kita memiliki pemahaman yang lebih daripada itu ya. Kita memiliki definisi yang lebih daripada itu ya. Bahwa kebahagiaan itu bukan sekedar perasaan nyaman ya. Kok tadi kan perasaan nyaman, perasaan senang. Tapi di dalam Tuhan kebahagiaan itu bukan perasaan nyaman atau perasaan senang. Bukan kenikmatan atas hal-hal duniawi. Ya, itu karena faktanya tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Tidak tergantung hal-hal yang di luar kita. Kebahagiaan kita tidak tergantung kepada apa yang ada di luar. Ya, ada musibah, ya secara manusia, secara perasaan mungkin kita bisa merasa sedih ketika orang itu menghadapi musibah. Ya, tetapi kita memiliki kebahagiaan yang sejati yang tidak tergantung kepada hal-hal seperti itu. Ya, karena ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Ya. Sekalipun kamu berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, ya, Mazmur itu mengatakan, aku tidak takut bahaya, ya, karena ada gada dan tongkatmu yang menyertai aku. Ya. Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, tidak masuk akal. Ya, di tengah musibah, ya, bisa mendapatkan damai sejahtera yang Yesus katakan tidak sama dengan yang dunia berikan. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam Filipi 4 akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi itulah kebahagiaan kita, ya, yang tidak tergantung kepada hal-hal seperti itu, tetapi kebahagiaan ilahi, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan rohani yang ada di dalam hati kita, ya, di dalam kalau tadi di kamus itu dikatakan perasaan. Damai, maka kebahagiaan yang kita punya di dalam Kristus itu kebahagiaan yang meliputi seluruh roh jiwa kita, ya. Pikiran kita, ya, perasaan kita, roh kita, ya. Kebahagiaan yang bersumber dari Allah dan firman-Nya, karena firman Tuhan menjamin kebahagiaan, ya. Ada ayat-ayat firman Tuhan tentang kebahagiaan, ya. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini sumber kebahagiaan kita yang sejati. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini sumber kebahagiaan kita yang sesungguhnya karena Tuhan mengampuni kita. Dosa yang begitu menyengsarakan manusia, Tuhan ampuni kita dari segala dosa kita. Dan Tuhan menguduskan kita, membenarkan kita, menjadikan kita anak-anak Allah yang dikasihi, dipelihara, disertai senantiasa. Itu yang menjadi kebahagiaan utama kita. Jadi mari kita memiliki pemahaman yang benar
tentang arti kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya bahwa kita diampuni, dosa kita tidak diperhitungkan. Sejauh timur dari barat Dia melemparkan dosa kita, dibuangnya jauh ke dalam tubir laut. Tidak diingatnya lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, tidak diingatnya segala kesalahan kita. Dia menjadikan kita anak-anak yang dikasihinya, yang dipeliharanya, dan dijamin kebahagiaannya sampai kebahagiaan kekal nanti. Karena di dalam Lukas pasal yang ke 10 ayat 20 dikatakan, berbahagialah kamu karena namamu terdaftar di surga. Kita punya rumah di sana. Ya, kapanpun Tuhan panggil kita, ya kita tidak kemana-mana, apalagi sampai masuk ke dalam penghukuman kekal, karena Tuhan sudah menyediakan kehidupan kekal karena kita sudah diampuni dan dijadikan anak. Ya. Dan selama di dalam dunia ini, ya kita harus mendasarkan kebahagiaan kita kepada firman Tuhan, bukan kepada hal-hal materi yang ada di dunia ini. Ya, Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Ya. Tuhan menjanjikan kebahagiaan kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang harus kita cari. Ya. Matius 5 ayat 1:12-12 khotbah Yesus tentang ucapan bahagia. Tuhan memberikan banyak jalan untuk kita bisa berbahagia. Ya, secara akal manusia tidak masuk akal. Ya, berbahagialah ya orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, orang miskin kata Tuhan berbahagia. Berbahagia orang yang berduka cita. Ya, kenapa? Karena mereka nanti akan dihibur. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ya, karena apa? Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena Kristus ya kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Nah, hal-hal itu yang membuat kita berbahagia. Hal-hal itulah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Jadi kita harus mendefinisikan ulang kebahagiaan itu. Ya. Dan di Yakobus 1 ayat 12, Yakobus 5 ayat 11 katakan, berbahagialah orang yang terus bertekun ya di dalam menghadapi atau di dalam berjalan bersama-sama. Itu kita harus tekun, ya. Harus bertahan, bertekun, ya. Berjalan bersama-sama dengan kebahagiaan. Ya, jangan berfokus kepada ketidakbahagiaannya sehingga akhirnya orang itu akan lari, orang itu akan marah, orang itu akan berontak kepada Tuhan. Tapi katakan berbahagia orang yang bertekun, ya, bertekun di dalam ujian itu. Ya, karena apa? Karena ketidakbahagiaan itu di dalam terang Injil Kristus, kebahagiaan itu adalah ujian iman yang pasti berujung kebahagiaan. Ya, kita baca ulang tadi Yakobus 1 ya, ayat 2-4 tadi, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini masalah, ini ketidakbahagiaan pencobaan ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, apa ujian terhadap imanmu? Yaitu pencobaan itu tadi akan menghasilkan ketekunan, ya. Tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa hal-hal yang tidak membahagiakan kita secara manusia, ya, kita tidak akan teruji ketekunan kita kepada Tuhan. Ya. Orang itu senang terus, ya, tidak pernah ada hal-hal yang dalam tanda kutip ketidakbahagiaan. Dia akan lupa Tuhan, ya. Dia tidak akan teruji ketekunannya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan ketidakbahagiaan itu? Kalau kita bisa memandang bahwa ketidakbahagiaan, pencobaan, masalah dan sebagainya itu adalah ujian iman. Kita akan baca juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-7. 1
1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi pencobaan, masalah tadi yang dikatakan duka cita, sementara kamu akan mengalami duka cita, itu di dalam terang Injil Kristus itu adalah ujian iman yang akan menghasilkan ketekunan, menghasilkan kemurnian iman, dan pada akhirnya mencapai kesempurnaan. Ada puji-pujian, ada kemuliaan dan kehormatan. Ini rancangan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Ya. Tanpa masalah, ya, iman kita tidak akan teruji. Karakter kita, kualitas rohani dan lain-lain ya, tidak akan teruji. Semuanya itu akan diuji ya, lewat semua pencobaan dan masalah. Ya. Dan bagaimana kita yang menyikapinya? Ya, kita harus berdamai ya dengan ketidakbahagiaan itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan di renungan pagi tentang untuk kita belajar dari pohon bambu. Jarang kita melihat pohon bambu itu tumbang karena angin badai, karena angin kencang. Ya. Jarang yang tumbang. Apakah karena pohon bambu itu memiliki akar yang kuat? Tidak. Bambu itu termasuk rumput-rumputan yang tidak memiliki akar yang kuat. Ya. Bambu itu juga tidak memiliki batang yang kuat seperti pohon jati. Nah, tidak juga. Tapi kenapa pohon bambu itu bisa bertahan? Karena dia lentur. Ya. Kemana angin mengarahkan dia ikut. Ya. Dia lentur. Ya. Dia tidak melawan. Ya. Dan ketika angin badai itu selesai, dia akan kembali tegak. Ya. Tapi ketika diterpa dengan badai gelombang, dia akan lentur mengikuti. Ya. Angin menerpa untuk membuat dia, angin dari timur akan membawa dia untuk menunduk ke arah barat, dia akan lentur ikut. Ya. Dan sebaliknya. Ya. Itulah ya kenapa pohon bambu tidak sampai tumbang. Demikian juga pelajaran dari pohon bambu ini, bagaimana kita bisa berdamai dengan ketidakbahagiaan ketika kita mengikuti ya apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, dan kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai. Kalau kita berjalan sendiri, ya kita pasti tidak akan mampu. Tuhan ingin kita selalu bersama-sama dengan Dia. Ya, Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Seringkali kita yang jauh dari Tuhan. Seringkali kita yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Tangan Tuhan itu ingin selalu memegang kita. Dan ketika kita dipegang tangan kita oleh Tuhan, maka kita aman. Ya, kemanapun kita berjalan. Seringkali kita menjauh dari Tuhan. Ya, berdoa dekat dengan Tuhan malas. Ya. Ibadah malas. Ya. Baca firman malas. Ya. Di mana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Firman Tuhan itu kekuatan. Ya. Firman Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Dari firman Tuhan itulah kita bisa mendapatkan iman yang akan muncul dalam kehidupan kita dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, itu jangan jauh dari Tuhan. Ya. Karena masalah tidak akan pernah kita lepas dari dunia sampai kita dipanggil Tuhan. Baru kita terbebas dari semua masalah itu. Selama di dalam dunia kita akan mengalami itu semua. Karena itu mari ya, kita terus dekat dengan Tuhan, setia cari Tuhan, setia beribadah, ya, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa.
Ya, dalam satu keluarga bangun kehidupan doa bersama karena itu menjadi kekuatan. Ya, dan kita akan bisa menjalani hidup ini sampai ujian iman itu kita capai. Dan kita memperoleh kesempurnaan dan kita memperoleh puji-pujian dan kehormatan dari Tuhan. Satu contoh seorang yang bernama Fanny J. Crosby, ya, seorang yang mengalami cacat mata. Ya. Fanny Crosby ini mengalami kebutaan sejak dia berusia 6 minggu. Ya. Usia 6 minggu kalau tidak salah ya, dia mengalami radang di matanya, dibawa ke dokter, terjadi malpraktek katanya. Ya, di beritanya seperti itu di Google, coba bisa searching. Ya. Mengalami malpraktek, ya, dokter memberikan krim yang panas sekali gitu, akhirnya dia harus mengalami kebutaan permanen, ya, tidak bisa disembuhkan lagi. Beberapa bulan setelah itu ayahnya meninggal, ibunya menjadi janda ketika dia ibunya ini masih berusia 21 tahun dan dia banyak diasuh oleh neneknya, ya, ibu dari ibunya. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan bagaimana neneknya ini mengajari dia dekat dengan Tuhan. Ya, umur 10 tahun itu sudah banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa dia hafalkan. Ya, dan yang terlebih lagi dia menjadi penggubah banyak himne. Ya, ada 8.000 sampai 9.000 himne. Sampai tidak terhitung yang diciptakan, tapi minimal ada 8.000 himne yang mendunia. Ya, lagu-lagu yang dipakai di banyak gereja di seluruh dunia banyak memakai lagu-lagunya. Ya, sampai di Indonesia, ya mungkin di era sekarang lagu-lagunya Fanny J. Crosby tidak begitu terkenal ya di antara anak-anak muda sekarang gitu. Tapi yang pada zaman dulu ya gereja-gereja yang masih memakai kidung jemaat itu ada banyak lagu-lagu dari Fanny J. Crosby. Ya, bahkan kan ada 8.000 himne yang dia ciptakan, ya. Seperti lagu salibnya. Itu kan zaman dulu kan selalu dinyanyikan, ya, sekarang enggak, ya. Lebih dekat Tuhan itu juga. Terus lagu ku berbahagia yakin teguh itu. Banyak sekali lagu-lagu, ya, yang dia ciptakan. Ya, kemudian ketika dia kemudian menikah dengan seorang musisi yang juga tunanetra, kemudian dia punya anak, tidak lama setelah dilahirkan anak ini mati. Kalau kita pikirkan betapa hidupnya isinya cuma kok ketidakbahagiaan, ya. Dia sendiri mengalami itu, ayahnya mati, ya, punya anak mati. Tapi ketika anaknya itu mati, dia bisa menggubah satu lagu, ya. Lagu yang kita kenal juga sampai hari ini, kita kenal lagu itu mungkin tidak populer ya di kalangan saudara-saudara, ya. Aman di tangan Tuhan, aman pelukannya. Ya, dia menggambarkan bahwa anaknya itu sudah aman di dalam tangannya Tuhan. Dan bagaimana ketika dia ada ditanya, andai kata, ya, hari ini kau dapat melihat, ya, apa yang bagaimana, ya, sikapmu, katakan saya tidak kalau disuruh memilih saya lebih baik tidak melihat, karena mungkin kalau saya melihat, ya, saya akan menikmati banyak hal yang mungkin tidak pernah saya lihat, ya, dan saya akan jauh dari Tuhan karena saya sibuk menikmati kenikmatan dunia itu. Ya, saya tidak akan produktif lagi. Dia sehari bisa mengarang 6 sampai 7 lagu, ya. Bagaimana caranya dia mengarang, ya, dia begitu dia ingat, ya, dia bisa bermain piano, ya, dia bisa memainkan alat musik, ya, dan tidak masuk di pikiran manusia bagaimana, ya, dia bisa mengarang begitu banyak lagu, ya, dengan ya mungkin dia bisa huruf braille, ya, huruf untuk orang tunanetra mungkin dia bisa catat itu mungkin, ya. Tapi ini luar biasa, ya, di tengah hal-hal yang tidak membahagiakan. Ya. Seorang anak di Indonesia juga yang bernama Gracia Epifania, yang mungkin Bapak Ibu tahu, ya, bagaimana dia juga mengalami cacat mata, ya, sejak lahir, ya, bagaimana orang tuanya membangun kehidupannya, membangun imannya, tidak membuang dia, ya. Kemudian ada seorang penyanyi, siapa lupa saya namanya, yang mementori dia,
Baik dia juga bisa bermain piano, dia bisa mengarang dia bisa menyanyikan lagu-lagu dengan indah. Ya, dia memberikan kesaksian di banyak gereja. Ya. Bagaimana dia bisa menerima hal itu? Ya, karena iman yang dibangun, ya, karena pemahaman yang benar ya tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Mungkin ada hal-hal yang tidak membahagiakan, ya. Tetapi percayalah bahwa itu adalah ujian iman. Tuhan tidak pernah memberikan ketidakbahagiaan. Kalau kita mau jujur, ya, ada lebih banyak hal yang bisa kita syukuri dibanding yang kita bisa keluhkan. Apa yang kita keluhkan, terlebih banyak hal yang kita bisa syukuri. Ya, kita punya dua mata yang normal mungkin, ya, kita punya keluarga yang baik-baik, kita mungkin masih sehat saat ini. Ya, minggu lalu Pendeta Robi juga mengatakan ada banyak hal-hal yang Tuhan menolong kita itu bukan dari doa kita. Lebih banyak mana, ya, kita mendapat pertolongan dari doa kita atau dari tangan Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan bekerja tanpa kita berdoa. Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan ya, di luar doa-doa kita. Ya. Jadi mari kita bisa belajar, ya, untuk kita bisa berdamai dengan ketidakbahagiaan ini supaya kita berbahagia. Ketika kita tidak bisa berdamai dengan ketidakbahagiaan, itu tadi lingkaran kesengsaraan, ya, makin tidak bahagia. Ya. Tapi ketika kita bisa menerima semuanya, ya, dengan pikiran yang benar, pemahaman yang benar, dengan pimpinan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, maka percayalah, ya, sepanjang hidup kita di dalam dunia ini, ya, sekalipun kita harus berjalan dengan masalah, ya, kita akan mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera dan sukacita karena Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Puji Tuhan. Tadi kita nyanyikan pujian, ya, pujian ini yang dinyanyikan oleh Gereja Epifania. Ya. Aku sadar bahwa tidak semua dapat aku miliki. Ya. Walau dia tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya, tapi dia percaya dan dia tetap memandang kepada Tuhan. Rancanganmu bagiku adalah yang
ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita menghadapi banyak hal. Bukan berarti kita tidak boleh mencari kesenangan, bukan berarti kita tidak boleh menikmati materi, tapi mari jangan itu menjadi dasar kebahagiaan kita. Kita menerapkan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mencari kenikmatan di dalam hal-hal yang ada di dunia ini. Didasarkan kebahagiaan karena Kristus ada di dalam hidup, karena Kristus sudah mati untuk mengampuni segala dosamu, menebus hidupmu dari segala ancaman kebinasaan. Dan biarlah itu menjadi sukacita kita, karena nama kita terdaftar di surga, karena Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa selama-lamanya. Karena itu percayalah, untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan janjinya tidak akan pernah Dia abaikan. Dia selalu menyertai kita. Percaya Tuhan kepada-Nya. Rencana Tuhan itulah yang terbaik.